Jadi di bulan Ramadan ini Allah telah mewajibkan ibadah puasa ya, dan menjadikan salat malam ataupun bangun malam itu sebagai ibadah sunnah, dan pahala yang didapatkan ya ketika kita melaksanakan ibadah wajib misalkan seperti salat fardu, maka itu nilainya Allah lipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Jadi ketika kita melaksanakan salat zuhur di bulan Ramadan, maka itu nilainya setara dengan kita melaksanakan salat zuhur 70 kali salat zuhur di bulan-bulan yang lain. Dan ketika kita melaksanakan amalan ibadah sunnah, maka itu nilainya setara dengan pahala ibadah wajib ya. Jadi betapa Allah memberikan banyak pahala di bulan Ramadan ini dan memberikan banyak ampunan kepada kita. Dan beruntung orang-orang yang memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Lalu dikatakan bahwa bulan Ramadan ini juga merupakan bulan kasih sayang ya. Bulan penuh rahmat. Jadi dianjurkan ketika kita berada di bulan Ramadan ini kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak amal soleh berupa sedekah, memberi makan orang, memberi orang-orang yang berbuka puasa gitu kan. Jadi hikmah dari puasa ini, ketika kita merasakan lapar di siang hari, kita merasakan tidak berdaya di siang hari, kita juga merasakan betapa banyak orang-orang yang tidak yang merasakan kelaparan di luar sana, sehingga kita timbul rasa kasih sayang di dalam diri kita, rasa iba kepada orang, sehingga banyak bersedekah, banyak membantu orang-orang yang mungkin lebih susah daripada kita. Jadi di antara anjuran di bulan Ramadan ini adalah kita banyak bersedekah, kita banyak memberi orang-orang yang kurang mampu, mungkin lebih susah dari kita. Di antaranya adalah kita memberi makan orang-orang yang berbuka. Kita memberi makan orang-orang yang akan berbuka puasa. Maka Rasulullah mengabarkan bahwa ketika orang memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan makanan ataupun minuman kepada orang yang berbuka, maka Allah akan mengampuni dosanya dan dia mendapatkan pahala ya orang-orang yang berpuasa tadi ya, dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu ya. Jadi ketika kita memberikan makan, memberikan minum untuk berbuka kepada orang yang berpuasa sebanyak satu orang, maka pahala orang itu akan diberikan kepada kita dengan tidak mengurangi pahala orang tadi. Jadi ketika bayangkan ketika kita memberikan buka kepada 10 orang, misalkan 20 orang, maka pahala 20 orang itu akan diberikan kepada kita yang memberikan dia makan dengan tidak mengurangi pahala dia. Inilah anjuran ya dari Rasulullah SAW pada kita yang kita berada di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat ini. Jadi anjuran bersedekah ini, anjuran memberi makan kepada orang yang berbuka ini tidak hanya bisa dilakukan bagi orang-orang kaya ataupun orang-orang yang mampu, tapi bisa juga dilakukan bagi orang-orang yang mungkin sederhana gitu, yang mungkin tidak punya banyak harta, tidak punya banyak uang gitu kan. Dan ini juga bisa gitu kan kita mendapatkan pahala yang banyak. Jadi dikatakan dalam hadis ini bahkan ketika kita hanya memberikan satu butir kurma atau memberikan seteguk air, maka itu pun sudah cukup gitu kan memberikan pahala kepada kita. Jadi seakan-akan walaupun kita dengan keterbatasan kita, mungkin ya kita tidak punya harta yang lebih, kita tidak punya makanan yang banyak, tapi kita hanya bisa memberikan dengan satu butir kurma ataupun hanya bisa memberikan dengan seteguk air ataupun segelas air, maka kita dapat keutamaan tadi ya, kita dapat keutamaan, kita dapat pahala orang-orang yang berbuka tadi, dan kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bersedekah ini memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka ataupun orang-orang yang berpuasa. Ketika buka kita memberikan makan ataupun minum, maka tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu, dan kita pun insya Allah jadi yang memiliki yang tidak memiliki banyak harta ataupun banyak makanan, maka bisa memberikan itu dan bisa mendapatkan pahala sesuai dengan yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW.
Lalu di hadis ini juga dikatakan kita dianjurkan untuk memperbanyak 4 amalan. Apa itu 4 amalan itu? Di antara 2 di antaranya adalah menyenangkan Tuhannya, menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 di antara lain adalah pasti kita butuhkan. Dan apa 2 itu yang menyenangkan Tuhan atau menyenangkan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang pertama adalah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Lalu yang kedua adalah memohon ampun kepada Allah. Lalu 2 yang pasti kita butuhkan itu apa? Yang pertama adalah kita mohonkan kepada Allah agar kita masuk surga dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita berlindung kepada Allah dari panasnya api neraka. Lalu di hadis ini juga ditutup dengan Rasulullah SAW memberikan keutamaan tentang orang-orang yang memberikan minum kepada yang berpuasa. Jadi barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya seteguk minum dari telagaku yang tidak akan haus hingga ia masuk surga. Nah, itulah hadis pertama dari keutamaan ataupun fadilah bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di tahun ini, kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita, sehingga kita keluar di bulan Ramadan bisa mendapatkan kesucian lahir batin.